Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Fermion kelas 11 MIA 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang LKPD gempa berdasarkan simulasi yang telah kami lakukan. Perkenalkan anggota kelompok kami, ada Ayu Prameswari, Gita Enda Putri, saya sendiri Husnul Syifa, Nadia Asti Cahyani, Nazira Putri Mainanda, dan Sela Nabila. Pertanyaan awal. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan gempa? Jawabannya adalah, gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi di dalam secara tiba-tiba yang menciptakan adanya gelombang seismik. Lalu lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan gelombang seismik? Gelombang seismik adalah gelombang elastik atau juga bisa disebut dengan rambatan energi yang merambat ke seluruh bagian dalam bumi melalui permukaan bumi yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam kerak bumi. Misalnya saja adanya patahan atau ledakan. Jelaskan dua macam gelombang seismik, gelombang S dan gelombang P. Gelombang primer atau P-wave merupakan gelombang longitudinal di mana arah pergerakan partikel akan searah dengan arah rambat gelombang. Gelombang sekunder atau ice-wave merupakan gelombang transversal di mana arah pergerakan partikel akan tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Apa itu seismogram? Seismogram adalah rekaman gerakan tanah atau grafik aktivitas gempa bumi yang dihasilkan oleh seismometer. Salah satunya dipergunakan untuk menentukan magnitudo gempa tersebut. Nomor 5. Gelombang manakah yang terekam pertama kali, gelombang S atau gelombang P? Jawabannya adalah gelombang P, karena gelombang P merupakan gelombang longitudinal yang pertama kali terdeteksi. Nomor 6. Berapa banyak stasiun seismik yang dibutuhkan untuk menentukan triangulasi epicentrum gempa bumi? Jawabannya yaitu diperlukan minimal 3 stasiun pengamat yang mencatat kejadian gempa, sehingga dapat dihitung jarak epicentral masing-masing stasiun. Untuk menghitung jarak epicentral, menggunakan laksa. Nomor 7. Apa yang akan Anda gunakan untuk menentukan jarak yang ditempuh gelombang dari asalnya ke stasiun itu? Jawabannya adalah menggunakan radar. Konsep radar adalah mengukur jarak dari sensor ke target. Untuk jarak tersebut didapat dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang elektromagnetik selama perjalanannya, mulai dari sensor ke target dan kembali lagi ke sensor. Kita lanjut pada pembahasan langkah percobaan simulasi. Pertama, klik negara yang kamu inginkan untuk diukur. Kedua, untuk menentukan pusat gempa, pertama-tama kalian harus menentukan jarak S sampai P. Untuk 3 seismograf, diambil dari 3 stasiun seismik yang berbeda. 3. Klik View Seismograph. Di halaman ini, lihat masing-masing seismograf dan tentukan interval S sampai P. Catat interval S sampai P di kotak bertuliskan second di setiap grafiknya. Cobalah untuk sangat akurat dengan pengukuran kalian. 4. Gunakan grafik kedua untuk menentukan jarak yang ditempuh oleh gelombang S sampai P dan lengkapi tabel. Untuk setiap stasiun, gunakan detik untuk menentukan jarak tempuh. Cantumkan jarak untuk setiap stasiun di kotak bertanda kilometer. Cobalah untuk sangat akurat dengan pengukuran kalian. Klik untuk mencari epicentrum. 5. Lihat grafiknya. Di manakah epicentrum gempa? Klik di mana ketiga lingkaran tersebut bertemu bersama. 6. Lihat grafik untuk melihat bagaimana amplitudo maksimum ditentukan. Masuk ke halaman berikutnya dan baca instruksinya.
Setelah selesai, lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Selanjutnya nomor 7, hitung amplitudo titik tertinggi untuk masing-masing seismogram. Dan yang terakhir nomor 8, setiap garis biru mewakili 10 mm. Cobalah untuk sangat akurat dengan pengukuran kalian. Setelah selesai, lalu submit jawaban kalian. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil percobaan berikut yaitu 1. Berapa besar kekuatan gempa magnitudo yang kalian dapatkan? Jawabannya 9,0 sampai 9,1 magnitudo. Yang kedua, apa nama gempa yang kalian hitung? Jawabannya gempa Tohoku di Jepang. Kapan itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 pada pukul 14:46:23. Berapa orang yang meninggal? Korban tewas pada peristiwa tersebut adalah 15.269. Berapa banyak kerusakan properti yang diperkirakan? Kerugian properti akibat bencana gempa di Jepang diperkirakan berkisar antara 15 sampai 35 miliar dolar Amerika. Bahkan dapat lebih dari itu. Sementara, dampak ekonominya menelan kerugian hingga 2 triliun yen atau sekitar 309 miliar US dollar setara dengan 2.780 triliun. Hancurnya sebagian wilayah di Jepang itu akan menggerus pertumbuhan ekonomi Jepang sekitar 0,5% pada tahun fiskal 2011. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok Fermion pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan gempa? Gempa adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat lepas energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lampiran bumi. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan gelombang seismik? Gelombang seismik adalah gelombang elastik yang menjalar ke seluruh bagian dalam bumi dan melalui permukaan bumi akibat adanya lapisan batuan yang patah secara tiba-tiba atau adanya ledakan. Jelaskan dua macam gelombang seismik, gelombang S dan gelombang P. Gelombang S lebih lambat daripada gelombang P dan hanya dapat merambat melalui medium padat, tidak bisa merambat melalui medium cair. Gelombang ini menggerakkan batuan ke atas dan bawah tegak lurus perambatannya. Gelombang P merupakan gelombang seismik tercepat, paling dulu sampai di lokasi gempa. Gelombang P dapat merambat melalui batuan padat maupun zat cair. Gelombang ini mendorong dan menarik medium yang dilewatinya sejajar dengan arah rambatnya. Apa itu seismogram? Hasil rekaman dari alat seismogram atau pendeteksi gempa. Pertanyaan selanjutnya, gelombang manakah yang terekam pertama kali? Apakah gelombang S atau gelombang P? Gelombang yang terekam pertama kali adalah gelombang P. Gelombang ini bergerak dalam bumi dengan kecepatan yang tercepat dan karena itu dirasakan kedatangannya lebih duluan. Gelombang P pada dasarnya adalah gelombang suara yang bergerak melalui bumi dari fokus sumber. Lalu, berapa banyak stasiun seismik yang dibutuhkan untuk menentukan triangulasi epicentrum gempa bumi? Nah, untuk menentukan lokasi epicentrum gempa bumi dibutuhkan minimum 3 stasiun seismik. Apa yang akan Anda gunakan untuk menentukan jarak yang ditempuh gelombang dari asalnya ke stasiun itu? Jawabannya yakni menggunakan radar. Gelombang radio atau sinyal yang dipancarkan dan dipantulkan dari suatu benda tertentu akan ditangkap oleh radar. Dengan menganalisa sinyal yang dipantulkan tersebut, membantu sinyal dapat ditentukan lokasinya dan kadang-kadang dapat juga ditentukan jenisnya. Kesimpulannya,
Pertama, berapa besar kekuatan gempa magnitudo yang kalian dapatkan? Kekuatan gempa yang kami dapatkan yaitu sebesar 6,2 magnitudo. Apa nama gempa yang kalian hitung? Gempa yang kami hitung bernama gempa tektonik di Jepang. Kapan itu terjadi? Gempa yang terjadi yaitu pada tanggal 11 Maret 2011. Berapa banyak orang yang meninggal? Jumlah orang yang meninggal yaitu sebanyak 15.269 korban jiwa. 5. Berapa banyak kerusakan properti yang diperkirakan? Kerusakan yang diakibatkan oleh gempa ini antara lain menghancurkan rumah-rumah, pertokoan, perkantoran, pabrik, fasilitas air, gas, listrik, jaringan komunikasi, dan infrastruktur lain yang hancur termasuk sungai-sungai, jalan, pelabuhan dan saluran pembuangan, juga aset-aset pertanian, kehutanan, dan perikanan. Apa itu gempa? Gempa adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba, pergerakan kerak bumi atau lempeng, dan letusan gunung berapi yang menciptakan gelombang seismik. Gelombang seismik adalah rambatan energi dari adanya gangguan di dalam kerak bumi, baik patahan, tubrukan, ataupun ledakan lempeng yang dimana energi akan merambat ke seluruh bagian bumi. Gelombang seismik terbagi menjadi dua, yaitu gelombang P dan gelombang S. Gelombang P merupakan gelombang yang longitudinal di mana arah pergerakan partikel akan searah dengan arah rambatan gelombang. Sedangkan gelombang S, gelombang yang pergerakan partikelnya akan tegak lurus dengan arah rambatan gelombang. Seperti gambar yang ada di samping kanan. Apa itu seismogram? Seismogram adalah alat dari pasangan seismografik yang fungsinya merekam gerakan dan menggambarkan getaran rektor gempa berupa gelombang atau grafik. Gelombang manakah yang terekam pertama kali? Gelombang P atau gelombang S? Gelombang yang pertama kali terekam oleh seismometer adalah gelombang P, karena gelombang ini merupakan gelombang yang memiliki kecepatan paling tinggi dari gelombang seismik yang lainnya. Gelombang ini dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas. Stasiun seismik. Berapa banyak stasiun seismik yang dibutuhkan untuk menentukan triangulasi epicentrum gempa? Dibutuhkan minimal 2 data jarak epicentrum dari 2 stasiun yang berbeda untuk menentukan triangulasi epicentrum gempa. Jika lingkaran digambar di sekitar seismogram yang berbeda-beda, di mana jari-jari masing-masing titik itu adalah jarak stasiun sumber gempa, maka akan didapatkan persimpangan dari lingkaran tersebut, dan persimpangan lingkaran itulah titik pusat gempa atau epicentrum gempa. Apa alat untuk menentukan jarak yang ditempuh gelombang? Alat untuk menentukan jarak yang ditempuh gelombang adalah menggunakan radar. Gelombang radio atau sinyal yang dipancarkan dan dipantulkan dari suatu benda tertentu akan ditangkap oleh radar. Dengan menganalisa sinyal yang dipantulkan tersebut, pantulan sinyal dapat menentukan lokasinya bahkan jenisnya. Berikut ini contoh gempa yang terjadi di Loma Prieta, California, selatan San Francisco, di mana kekuatan gempa yang mencapai 6,9 skala Richter pada tanggal 17 Oktober 1989 pukul 17:04 sore itu yang berlangsung selama 15 detik tersebut menyebabkan banyak sekali kerugian material dan infrastruktur hingga menelan korban jiwa. Berikut data yang diambil dari Wikipedia. Gempa ini merenggut korban kurang lebih 63 korban jiwa dan 3.575 orang luka-luka serta ribuan orang diungsikan. Dan kerusakan rumah tinggal, ratusan rumah tinggal dan apartemen rusak dan menimbulkan kerugian yang ditaksir hingga ribuan dolar
serta kerusakan infrastruktur publik, yang dimana kerugian ini menjadikan sulitnya akses menuju lokasi untuk mengirimkan logistik untuk bantuan para pengungsi. Nah, sekian saja presentasi dari kelompok studi santuy. Maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, bye-bye.